maka di dalam mewujudkan kasih-Nya tadi, maka Ia telah menetapkan Kristus Yesus sebagai jalan pendamaian. Ya, selamat sore Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali di dalam pembelajaran firman Tuhan lewat channel Bible Study Gereja Elios Malang. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita lewat doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena sungguh Engkau baik bagi kami. Di kesempatan ini Tuhan memberikan waktu kembali untuk belajar firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami merindukan pimpinan Tuhan untuk mengerti dan memahami apa yang hendak Tuhan ajarkan kepada kami melalui firman. Oleh karena itu, pakai hamba-Mu di dalam segala kesederhanaan untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, kami yang boleh belajar pada kesempatan ini, siapkan juga hati kami untuk mengerti dan memahami firman Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus, Allah kami yang hidup, kami meletakkan jam pembelajaran firman Tuhan ini. Amin. Ya, mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan meneruskan mempelajari satu bagian firman Tuhan pada sore hari ini, yaitu sebuah doktrin tentang baik itu doktrin kristologi. Nah, apa itu doktrin kristologi? Yaitu ilmu mempelajari tentang siapakah Yesus dan juga kaitannya dengan doktrin keselamatan atau soteriologi. Ya. Maka kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18. Ya, ini sebenarnya rangkaian dari apa yang telah kita pelajari minggu lalu tentang gembala yang baik. Saya baca kepada kita ayat ini. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Ya, demikian apa yang kita bisa pelajari di kesempatan ini. Ya, jadi kita mengambil sebuah topik di dalam pembahasan ini, yaitu Yesus Sang Penebus Dosa. Kalau minggu lalu Yesus itu gembala yang baik, di mana Ia bisa mengajarkan kepada kita bagaimana membedakan antara gembala yang baik dan gembala yang palsu. Dan disambungkan dengan sebuah topik, yaitu Yesus Sang Penebus Dosa. Nah, tadi saya katakan bahwa topik ini berkaitan dengan doktrin keselamatan. Karena setiap orang membutuhkan yang namanya keselamatan. Dan bagaimana keselamatan itu bisa terjadi? Ya, tentu ini berkaitan dengan apa yang Yesus kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Maka tadi di dalam bacaan kita bahwa Ia memberikan nyawanya. Tentu makna daripada pemberian nyawa itu adalah untuk penebusan dosa. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kalau kita coba memaknai atau mencari makna kata penebusan, ya, kata ini sebenarnya bukan kata yang asing bagi kita. Di mana kata penebusan itu berkaitan dengan sesuatu hal di mana orang membayar dengan uang untuk mengambil kembali. Ya, kita mungkin mendengarkan yang namanya pegadaian. Ketika kita membutuhkan sesuatu, kemudian kita pergi ke tempat pegadaian. Kita menitipkan barang sebagai sebuah jaminan dari apa yang telah kita minta, yaitu uang. Lalu pada waktunya kita akan mengembalikan uang tersebut, tapi ada jaminan yang kita berikan. Lalu ketika kita ingin mengambil kembali jaminan yang telah kita berikan, maka kita akan menebus, ya, menebus dengan uang.
Ya, membayar dengan uang, dengan jumlah yang tentu sudah ditentukan oleh pihak pegadaian. Atau misalkan kita mendengar seseorang yang telah menawan orang lain, dan supaya tawanan ini bisa dibebaskan, maka pada umumnya orang yang melakukan penawanan, maka ia akan meminta uang tebusan untuk membebaskan orang yang sedang ia tawan. Ya. Jadi makna daripada kata penebusan yaitu membayar kembali uang dan mengambil kembali dengan sesuatu yang menjadi tawanan atau yang menjadi jaminan yang telah kita berikan. Ya. Jadi kalau kita juga kembali melihat lebih lanjut, makna penebusan itu adalah makna pembebasan. Ya, tadi sudah saya singgung, misalkan ada orang yang menawan seseorang. Maka ketika ia meminta dan kita meminta pembebasan, maka ia ingin meminta uang tebusan. Nah, tujuannya yaitu penyelamatan. Tujuannya untuk pelepasan. Ya. Jadi penebusan berarti pembebasan dari sesuatu dengan pembayaran suatu harga. Ya, jadi kalau kita bicara penebusan, maka ada sesuatu yang menjadi kompensasinya, yaitu dapat berupa uang. Tetapi ini pembayaran suatu harga. Ya, ini kalau definisi secara umum. Tapi coba kita melihat dari perspektif iman kekristenan atau terminologi daripada Kristen, makna daripada penebusan. Ya. Jadi kata penebusan di dalam terminologi Kristen yaitu apa? Sebuah perbuatan rahmat Tuhan yang mana Dia menyelamatkan dan mengembalikan umatnya. Ya. Jadi penebusan adalah perbuatan rahmat Allah. Ya. Jadi kalau kita melihat dan memahami makna penebusan ini adalah tindakan Allah. Ya, tadi dikatakan rahmat, kasih karunia daripada Tuhan. Tujuannya untuk menyelamatkan dan mengembalikan umatnya. Orang yang percaya kepada Dia, ya Dia kembalikan. Kenapa perlu dikembalikan di sini, Bapak, Ibu, dan Saudara? Ya, kita nanti bisa melihat tentang masalah dosa yang terjadi dalam kehidupan manusia. Jadi dosa itu mengakibatkan manusia itu ditawan. Dan itu perlu pembebasan. Penebusan juga kita bicara tentang rekonsiliasi, ya, pendamaian. Ya, pendamaian antara siapa? Yaitu antara Allah dan umat manusia. Ya. Ya, harus ada sebuah rekonsiliasi. Kenapa terjadi rekonsiliasi? Karena ada permusuhan. Kenapa terjadi permusuhan? Ya, firman Tuhan menyatakan kepada kita bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, maka kita adalah musuh atau seteru daripada Allah. Dan di dalam kerangka untuk bisa memulihkan kembali hubungan itu, maka perlu namanya rekonsiliasi. Dan bagaimana rekonsiliasi itu terjadi? Ada karya penebusan. Tentu siapakah yang menjadi jaminan penebusan ini? Kalau tadi secara umum ya, kita memberikan uang untuk membebaskan seorang tawanan. Tapi kalau seperti ini apa yang harus kita berikan? Apa yang merupakan jaminan daripada penebusan itu? Maka firman Tuhan menyatakan kepada kita yaitu jaminan daripada penebusan sehingga terjadi yang namanya rekonsiliasi lewat pengorbanan atau kematian Yesus Kristus. Ya. Tentu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Kalau kita coba memahami kenapa sih perlu sekali penebusan ini. Ya.
Kenapa penting sekali ada yang namanya rekonsiliasi? Sehingga pengorbanan daripada Kristus itu harus dilakukan. Maka kalau kita memperhatikan beberapa ayat firman Tuhan, maka yang pertama yang perlu kita pahami di sini, yaitu rekonsiliasi. Pendamaian itu lewat karya penebusan terjadi oleh karena inisiatif daripada Allah sendiri, yaitu kehendak Allah. Maksudnya apa Bapak, Ibu, dan Saudara? Bahwa kehendak Allah untuk menyelamatkan orang berdosa. Ia ingin orang-orang berdosa ini menikmati keselamatan. Dan bagaimana hal itu terjadi? Yaitu dengan suatu korban penebusan yang menggantikan manusia. Mari kita melihat beberapa ayat yang menolong kita Bapak, Ibu, dan Saudara sebagai dasar sehingga kita bisa memaknai tentang karya penebusan itu. Misalkan kita membaca di dalam kitab Yesaya pasal 53. Yesaya 53 ayat yang ke-10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ya. Jadi di sini kita lagi melihat Bapak, Ibu, dan Saudara bahwa untuk penyelamatan umat manusia itu yang berinisiatif di sini bukan manusia, tetapi Allah sendiri yang berinisiatif. Makanya dikatakan Tuhan berkehendak. Ayat yang lain di dalam Lukas pasal 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi dikatakan di sini damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada Allah, bukan berkenan kepada manusia. Dan bagaimana sesuatu itu berkenan kepada Allah, maka itu harus sesuai dengan keinginan dari Allah. Kita boleh melakukan sesuatu Bapak, Ibu, dan Saudara, tapi belum tentu apa yang kita lakukan ini berkenan kepada Allah. Karena ada standar yang Tuhan tentukan. Segala sesuatu yang berkenan kepadanya, maka itu harus sesuai dengan keinginan Dia. Ya, sama seperti kita misalkan menyukai sesuatu, maka standar yang kita anut atau kita berikan, itulah yang menjadi patokannya. Ada orang yang memberi kepada kita sesuatu, tetapi kita mungkin menolaknya. Kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan kriteria kita. Tidak sesuai dengan keinginan kita. Berarti patokannya adalah siapa? Diri kita. Sama dengan begini. Bahwa ketika manusia harus dipulihkan dalam relasinya dengan Allah, maka harus sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Ayat yang lain Bapak, Ibu, dan Saudara, ya di kitab Galatia pasal 1 ayat 4. Yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Jadi sekali lagi dikatakan di dalam beberapa ayat yang kita coba baca tadi, maka semua itu berdasarkan kepada kehendak Allah, bukan berdasarkan kehendak dan keinginan manusia. Nah, inilah yang membedakan pemahaman kita dengan pemahaman-pemahaman dalam kepercayaan yang lain. Kalau kita ingin berkenan kepada Allah, maka yang menjadi standar utamanya adalah apa yang Tuhan telah tetapkan, apa yang Tuhan kehendaki. Dan kita tahu, nanti saya uraikan kepada kita, bahwa bagaimanapun manusia,
tidak akan pernah memiliki kemampuan untuk bisa melakukan kehendak Allah itu dengan sempurna. Di samping kehendak Allah, maka kita juga bisa melihat tentang bagian kedua, kenapa perlu terjadinya penebusan itu. Yaitu atas ada kasih dan keadilan daripada Allah. Maksudnya apa Bapak, Ibu, dan Saudara? Tadi kita bicara tentang kehendak Allah untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Jadi orang berdosa, maka konsekuensi yang harus ia terima adalah ia harus dihukum. Nah, itulah keadilan Allah. Bahwa setiap perbuatan-perbuatan salah yang dilakukan oleh manusia, maka konsekuensinya adalah ia harus dihukum. Sekecil apapun perbuatan dosa kita. Jadi kita tidak bisa bermain-main lalu berkata, waduh, dosa saya ini kan tidak seberapa. Masa dengan perbuatan yang tidak besar seperti ini saya harus dihukum? Ya, tidak demikian dengan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Allah yang suci, Allah yang kudus. Maka ketika ingin kita menghampiri Dia, maka kita harus menghampiri Dia di dalam kekudusan. Dan kalau kita bicara tentang kekudusan, maka kita bicara bahwa seseorang itu tidak boleh ada cacat celah. Tidak boleh ada yang namanya dosa. Jadi keadilan Allah harus ditegakkan dalam hal ini. Bahwa setiap dosa itu harus dihukum. Dan kalau hal itu terjadi Bapak, Ibu, dan Saudara, siapakah manusia yang mampu berkata, aku bebas daripada hukuman Allah? Tidak ada. Maka hal yang selanjutnya kita lihat di sini. Di satu sisi Allah berlaku adil, tetapi ia juga Allah yang penuh dengan kemurahan. Allah yang penuh kasih. Mari kita membaca di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Di dalam ayat ini berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Dalam ayat ini memberikan kepada kita penjelasan-penjelasan tentang kenapa karya penebusan itu terjadi. Dikatakan tadi bahwa Allah menghendaki manusia itu tidak ada yang binasa. Allah menghendaki setiap orang beroleh hidup yang kekal. Dan bagaimana hal itu bisa diwujudkan? Katakan tadi bahwa ia mengaruniakan anaknya. Siapa? Yesus Kristus. Lalu kenapa ia mengaruniakan itu? Dikatakan karena Allah memiliki kasih yang begitu besar. Ya. Di satu sisi dia begitu adil, bahwa setiap dosa itu harus dihukum. Tetapi ia juga memiliki kasih yang begitu besar. Kasih Allah itu tidak bisa dibandingkan dengan kasih manusia. Ya, kasih kita itu Bapak, Ibu, dan Saudara itu kasih yang penuh dengan persyaratan dalam hidup ini. Kita bisa melakukan kasih kepada orang lain. Kita boleh menyatakan kasih kepada sesama kita. Tapi sering sekali kasih yang kita nyatakan itu kasih yang penuh dengan persyaratan. Ya, contoh, kita bisa mengasihi orang lain ketika ia mengasihi kita. Kita bisa melakukan kasih bagi sesama kita ketika kita ingin mendapatkan balasan. Dan itu memang aspek-aspek yang kita lihat di dalam dunia ini. Itu kasih yang dinyatakan dengan sebuah persyaratan-persyaratan. Tapi kasih Allah di sini adalah kasih tanpa syarat. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini.
Ayat yang lain di dalam Roma pasal 3, mulai dari ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-26, saya baca kepada kita. Karena semua orang telah berbuat dosa, ya, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, ayat 23. Dikatakan di sini bahwa semua orang telah berbuat dosa. Dan karena ia telah berbuat dosa, maka mereka telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kasih karunia berarti anugerah, pemberian Allah. Dan pemberian ini didasarkan dengan hal-hal yang cuma-cuma tanpa syarat. Ya, makanya tadi kita bicara bahwa kasih Allah itu adalah kasih tanpa syarat. Di mana ia telah menebus itu dengan memberikan Yesus Kristus. Di ayat 25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini. Supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jadi kita lihat dalam bagian-bagian ayat ini dikatakan kepada kita bahwa dosa mengakibatkan manusia kehilangan kemuliaan Allah. Tapi di sisi yang lain, Allah begitu mengasihi manusia. Maka di dalam mewujudkan kasih-Nya tadi, maka ia telah menetapkan Kristus Yesus sebagai jalan pendamaian. Jadi di dalam hal ini Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bisa menemukan alasan-alasan kenapa perlu karya penebusan. Tadi sudah saya singgung bahwa Allah itu sangat dan tidak suka terhadap dosa. Dan kalau ada yang namanya dosa, maka konsekuensinya harus dihukum. Allah menuntut penghukuman bagi mereka yang berdosa. Ya, jadi ayat-ayat firman Tuhan juga memberikan kepada kita tentang uraian-uraian seperti ini, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita coba baca di dalam Mazmur pasal 5, ayat 5 sampai 7. Sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Ya, Allah yang tidak berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Jadi ayat ini memberikan penjelasan bagi kita bahwa Allah membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Ya. Jadi secara garis besarnya, kalau di dalam ayat ini berkata kepada kita, Allah membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Kalau demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, siapakah di antara kita yang tidak melakukan kejahatan? Tidak ada seorang pun yang tidak melakukan kejahatan. Semua orang telah melakukan kejahatan. Berarti ada alasan yang kita temukan di sini. Allah membenci kita. Ada alasan yang kita dapatkan, kita perlu dihukum. Karena kita telah melakukan yang namanya kejahatan dalam hidup ini. Tapi tadi dikatakan di sisi yang lain, kita juga melihat bahwa Allah itu Allah yang penuh dengan kasih. Lalu ia bertindak untuk mau menyelamatkan umat manusia. Nah, ini yang menjadi pertanyaan yang sering dikemukakan. Kenapa harus Allah yang bertindak? Kenapa tidak manusia itu sendiri? Bukankah Tuhan telah memberikan hukum-hukum
yang harus dilakukan oleh manusia. Sehingga mereka dengan ketaatan pada hukum itu bisa menjadi alat, bisa menjadi sarana agar mereka bisa bebas daripada hukuman Allah. Dengan adanya aturan-aturan yang Tuhan berikan, maka itu bisa menjadi sebuah landasan bahwa manusia itu punya alasan dan punya dasar untuk membebaskan dirinya. Tentu di dalam terminologi iman kita, iman kekristenan memberikan kepada kita satu pengertian yang mendasar bahwa manusia tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari hukuman dosa. Manusia tidak ada kemampuan untuk menyelamatkan dirinya dari hukuman dosa. Mari kita membaca beberapa ayat yang memberikan kepada kita penjelasan dengan bagian ini. Di dalam Yesaya pasal 31 ayat yang ketiga. Sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah. Dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu. Dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Jadi dalam gambaran ayat ini memberikan kepada kita siapakah manusia itu. Mereka manusia yang lemah. Yang tidak mampu untuk menolong diri mereka sendiri. Gambaran di sini adalah seperti orang Mesir. Karena pada zaman itu, orang Mesir itu adalah orang-orang yang kuat, hebat. Memiliki kemajuan dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain. Tapi ayat ini memberikan kepada kita, kalaupun mereka bisa diandalkan, tetapi kalau Tuhan mengacungkan tangan atas mereka, baik Mesir maupun bangsa-bangsa yang lain yang dibantu oleh Mesir, maka mereka akan tergelincir. Mereka akan binasa. Artinya Bapak, Ibu, dan Saudara, melalui ayat ini memberikan kepada kita penegasan lagi bahwa manusia sekalipun, punya kekuasaan sekalipun, punya kehebatan apapun, tetapi ia tidak mampu menolong dirinya bebas daripada dosa. Ada istilah sesama orang berdosa tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Manusia berdosa tidak mungkin dia bisa menyelamatkan orang berdosa lainnya. Sesama orang lemah tidak bisa membebaskan orang lemah yang lain. Jadi manusia itu banyak keterbatasan, banyak kekurangannya. Sehingga mereka tidak mampu untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Kalau di dalam Yesaya 40 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembuskan dengan nafasnya, sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Jadi dalam ayat ini memberikan gambaran kepada kita, manusia itu seperti rumput. Jadi tidak ada kekuatan apapun. Kalau kita perhatikan gambaran diberikan seperti bunga. Kalau pagi hari mekar, aromanya begitu enak untuk diciumi. Tetapi pada sore hari, bunga itu menjadi layu. Nah, inilah gambaran yang diberikan kepada kita tentang manusia. Bahwa kita tidak bisa menyelamatkan diri karena kita memiliki keterbatasan.
kita tidak memiliki kekuatan untuk menolong diri kita sendiri. Satu lagi Bapak Ibu dan Saudara, saya baca kepada kita di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-24. Semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Baik di dalam kitab Yesaya maupun juga di dalam kitab Petrus. Perjanjian Lama memberikan gambaran kepada kita tentang manusia itu yang punya keterbatasan dan punya kelemahan. Demikian juga di dalam Perjanjian Baru memberikan kepada kita gambaran bahwa manusia itu juga lemah. Jadi ini memberikan penekanan penting bagi kita, bahwa manusia itu tidak ada kekuatan apapun juga. Jadi tidak ada hal yang bisa kita banggakan dalam hidup ini. Kita tidak bisa mengandalkan kemampuan kita, kemewahan kita, harta kita, atau segala sesuatu yang kita dapatkan untuk menolong kita bebas dari hukuman dosa. Tidak ada. Lalu solusinya apa Bapak Ibu dan Saudara? Karena kita tahu kalau manusia tidak bisa dibebaskan dalam hal ini, maka mereka akan binasa. Itulah sebabnya tadi sudah saya sampaikan bahwa Allah itu penuh dengan kasih. Dan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dinyatakan bahwa ia mau mengorbankan anaknya yang tunggal. Siapa yang dimaksudkan di sini? Yaitu Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Ya, Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Tuhan punya cara untuk membebaskan manusia. Kalau manusia tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya, bahwa dengan ketaatannya kepada hukum-hukum sekalipun, ia tidak mampu membebaskan dirinya. Tapi Allah punya cara. Tuhan punya solusi. Dan solusi yang Tuhan berikan adalah ia menyerahkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, dengan tujuan untuk meredakan murka Allah yang begitu menyala-nyala terhadap manusia karena perbuatan dosa. Tujuannya untuk terjadinya rekonsiliasi, pendamaian antara Allah dan manusia. Tentu Bapak Ibu dan Saudara, banyak orang berpikir di sini, apakah Allah adil di dalam bagian seperti ini? Yang lain yang melakukan perbuatan salah, manusia yang melakukan perbuatan yang salah, tetapi yang dikorbankan adalah orang lain, yaitu anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Bukankah ini menunjukkan sebuah ketidakadilan? Ya, kalau kita berpikir secara manusiawi kita, Bapak Ibu dan Saudara, kita melihat itu seolah-olah tidak ada keadilan. Tapi mari kita melihat lagi sekali lagi dalam sudut pandang daripada Allah. Ya, maksudnya, kalau kita melihat dari sudut pandang kita, maka tadi sudah saya sampaikan, manusia satu orang pun tidak ada yang mampu membebaskan dirinya dari hukuman. Tetapi kalau kita coba melihat dari sudut pandang Allah, yang punya kasih yang begitu besar, itulah sebabnya solusi yang ia berikan adalah menyerahkan anaknya tadi, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu apakah itu adalah sesuatu hal yang bersifat objektif Bapak Ibu? Iya. Maksudnya apa? Penebusan ini bersifat objektif. Bahwa Allah di dalam menebus umat manusia harus ada yang menjadi dasarnya. Kenapa ia melakukan itu? Karena dosa. Kalau tidak ada dosa, maka karya penebusan itu tidak akan terjadi. Tapi oleh karena ada dosa di dalam kehidupan manusia,
dan manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya, itulah sebabnya Allah sendiri yang bertindak dalam hal ini. Maka itulah sebabnya kalau kita perhatikan di sini Bapak, Ibu, dan Saudara, karya penebusan yang Tuhan lakukan itu bukan sesuatu kehendak Allah yang sewenang-wenang, sesuka-sukanya Tuhan, tidak demikian. Tadi kita katakan bahwa ini didasarkan bahwa dia harus menghukum yang namanya dosa. Tapi di satu sisi, ia juga memiliki yang namanya kasih dalam hidup ini. Makanya tadi dikatakan, karya penebusan yang Yesus lakukan itu bersifat objektif. Penebusan Kristus, di mana Allah sendiri yang memutuskan. Ia tidak bergantung kepada manusia. Ia tidak bergantung kepada siapapun. Tapi ia bergantung kepada dirinya sendiri. Atas keinginan sendiri. Ia melakukan karya penebusan itu. Dengan cara ia menyerahkan Yesus Kristus sebagai syarat dalam karya penebusan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, manusia membutuhkan keselamatan. Ya. Apakah manusia mampu untuk menyelamatkan dirinya sendiri dengan ketaatannya terhadap hukum-hukum Allah? Tidak bisa. Karena tadi firman Tuhan berkata semua orang telah berbuat dosa. Dan hanya orang yang tidak melakukan perbuatan dosalah yang dapat menyelamatkan orang yang berdosa. Dan siapa manusia yang tidak berdosa itu? Yesus Kristus. Ya. Dan bagaimana ia melakukan itu bagi kita Bapak, Ibu, dan Saudara? Itulah yang perlu kita syukuri. Bahwa ia begitu berkorban bagi kita. Dengan cara ia mau mati di atas kayu salib. Di dalam kitab Yesaya 53 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7 dikatakan, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas. Dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Jadi ayat ini memberikan kepada kita bagaimana Yesus berkorban bagi kita. Dan Tuhan menimpakan segala kejahatan itu kepadanya. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita melihat dan membaca di dalam ayat firman Tuhan, ketika Yesus tersalib, lalu ia pernah berseru, Bapa, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi ini adalah sebuah gambaran bagaimana kejahatan itu harus ditindas. Bagaimana dosa itu harus dihukum. Dan dosa itu membuat sebuah keterpisahan antara Allah dan manusia. Dan bersyukurnyalah Tuhan Yesus diberikan kepada kita sebagai pengganti. Demi kita bisa dapat diselamatkan. Jadi bersyukur sekali lagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Bagi kita yang telah percaya kepada Dia. Kita boleh menikmati anugerah. Karya penebusan itu. Di mana kita telah diperdamaikan dengan Allah. Dan boleh menikmati sukacita bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu. Jangan sia-siakan anugerah yang telah Tuhan berikan itu kepada kita. Dengan cara apa? Mari kita hidup seperti apa yang Tuhan mau. Hiduplah berkenan kepada Tuhan. Sebagai rasa syukur kita,
atas anugerah yang telah kita terima dari Tuhan. Dan beberapa ayat yang lain, baik di kitab 2 Korintus pasal 5:19, Galatia 3 ayat 13, Ibrani pasal 9 ayat 28. Ini adalah poin-poin penekanan kepada kita bahwa Kristus telah mati bagi kita sebagai korban penebusan dosa kita. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Ia telah menyelamatkan kita. Dan barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, maka jaminan keselamatan telah Ia dapatkan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh belajar firman-Mu di kesempatan sore ini. Dan biarlah itu termeteraikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau telah menebus kami dari dosa kami. Dan kami telah menikmati anugerah keselamatan itu. Dan biarlah kami tidak menyia-nyiakan anugerah keselamatan itu. Tetapi kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah dalam kehidupan kami, Engkau senantiasa dipermuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu dan Saudara. Kiranya melalui pembelajaran ini boleh menjadi berkat bagi kita. Dan sampai bertemu di dalam pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.